Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada pagi yang hari yang indah ini, kami datang kepadamu memohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai di dalam pembacaan dan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami untuk menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia. Dan di dalam nama-Mu kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GEPS Ultra bersama Solideo Gloria yang senantiasa mendampingi dan menyebarkan berita sukacita Injil Kristus ke seluruh pelosok dunia. Sebelum melakukan segala aktivitas saudara, mari bersama untuk membaca dan merenungkan firman Allah untuk menguatkan iman percaya kita yang terambil dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Firman Allah berkata demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dengan tema, jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara sekalian, bagi kita umat pilihan Allah haruslah dapat menjadi berkat bagi sesama dalam setiap keberadaan yang kita lakukan. Menjadi pribadi yang baik dalam hidup ini haruslah dapat menyukakan hati Allah dan juga bagi sesama umat manusia. Keberadaan kita sebagai umat Allah dalam dunia ini setidaknya harus mampu untuk hidup berdampingan bagi setiap umat yang berada dalam setiap perbedaan ini. Dalam memelihara persatuan dan kerukunan, memang memerlukan suatu tindakan yang nyata untuk hidup, saling tolong-menolong, dan saling menghargai untuk sama-sama merasakan kedamaian dan sukacita hidup. Hidup dalam dunia ini memang harus saling menerima dan memberi agar terjadi suatu hubungan yang baik. Bukan hanya satu pihak yang mau diuntungkan tapi melukai orang lain. Perlakuan terhadap orang lain dalam hal yang menyenangkan akan dapat merubah tatanan kehidupan seseorang dari yang jahat menjadi ke arah yang lebih baik. Bahkan dapat saja terjadi sebuah persahabatan yang indah untuk terus bersama memelihara kedamaian hidup yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dalam perenungan kita bertemakan jangan mendukakan Roh Kudus, di mana kita sebagai umat percaya yakin bahwa pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus. Tanpa kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, maka ia tidak akan pernah memahami arah jalan kebenaran dan keselamatan. Bagi mereka yang tidak mengenal atau mengalami pimpinan Roh Kudus, akan berbuat menurut pemikiran dan kehendak mereka sendiri.
seakan-akan dengan melukai atau menganiaya, atau dengan jalan membinasakan sesamanya. Itu merupakan suatu pembenaran yang dikatakan datangnya dari Allah. Manusia lebih mencintai dunia ini atau hidup dalam kedagingan adalah musuh dan seteru dari Allah. Orang yang telah mengenal kebenaran dan percaya kepada Kristus seharusnya tidak lagi hidup menurut dunia atau secara kedagingan. Sebab hal tersebut adalah merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Mengapa hal ini dikatakan sebagai penghujatan Roh Kudus? Sebab hal demikian hanya mau mempermainkan dan melukai akan hati Allah, yang menjadikan suatu hujatan pada kebenaran yang ada pada diri Allah di dalam kehidupan seseorang yang tidak mencerminkan pada kebenaran Allah. Mengaku percaya kepada Yesus, tapi masih berbuat cabul, memfitnah, menyimpan rasa dendam, iri dan dengki, membunuh, bersinah, hidup dalam pesta pora dalam kemabukan, melakukan perdukungan, tidak mau hidup dalam persekutuan, suka berdusta, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Ini semua merupakan ketidakpercayaan kepada Allah, merusak akan citra Allah dan hujatan terhadap Allah dan kepada kekristenan. Mau mengharapkan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi ujung-ujungnya ditolak oleh Kristus dan akhirnya masuk ke dalam neraka jahanam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus menegaskan pada pasal 4 ayat 17 sampai 24. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk dapat hidup berdampingan dengan Allah
dan menjalin persahabatan dengan Allah pula. Kita seharusnya dapat hidup baru, yaitu dengan meninggalkan semua keburukan dalam hidup ini. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah adalah merupakan suatu perwujudan dalam iman untuk menyatakan kebenaran di dalam kehidupan orang percaya, agar dunia percaya bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang sudah menerima kasih dan keselamatan dari Allah. Menjalin hubungan dengan Allah akan juga membawa kehidupan kita sebagai orang percaya untuk membina hubungan yang baik pada sesama, dalam saling membantu bagi yang dalam kesusahan, hidup senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Bukanlah orang yang egois dan angkuh, tetapi orang yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi saksi dan teladan, serta menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitarnya. Roh Kudus memanggil orang berdosa dan menginsapi, menegur seseorang dari segala kesalahannya, agar kembali ke jalan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, terjalinnya hubungan yang baik dengan Allah menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan orang percaya untuk menjalin persahabatan bagi setiap umat yang ada di muka bumi ini, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, dalam membangun kehidupan yang penuh kedamaian. Orang percaya selalu dituntut untuk membagi kasih Allah, sekalipun itu terlalu berat untuk dilakukan. Terkadang kita dihina, dicaci, dibenci, maupun dihina. Tapi karena Roh Allah ada di dalam kehidupan orang percaya, maka hal itu bukanlah suatu beban yang berat untuk dilakukan. Tetapi itu dilakukan dengan sukacita, agar banyak orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selalu meminta kepada Roh Kudus, agar dimanapun kita umat yang percaya ini berada, dapat membawa nama Kristus Tuhan kita untuk menjadi berkat bagi seisi dunia yang ada di dalamnya. Selamat berkarya dan selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.